Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru HEPA di seluruh Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menyajikan hasil coaching saya bersama Ibu Istiatuti pada ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya didampingi oleh Bapak Murakib sebagai fasilitator dan Ibu Fitri Handayani sebagai pengajar praktik. Tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai adalah CGP dapat membentuk komunitas praktisi bersama sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan dengan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Apa itu coaching? Definisi coaching menurut Rokaya yaitu proses pembinaan di mana seseorang bertujuan untuk membantu memberdayakan orang lain dengan memfasilitasi pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan perbaikan kinerja. Mengapa coaching? Coaching merupakan suatu proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan perilaku dari seorang coach. Alur percakapan tirta dalam kegiatan coaching. Yang pertama, tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dari sesi coaching ini. Apa yang ingin dicapai dengan program pengembangan atau kegiatan. Yang kedua, identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Yang ketiga, rencana aksi, yaitu coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan tanggung jawab. Komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Sepakati kapan akan melakukan sesi untuk refleksi dan atau kalibrasi. Berikut adalah praktik percakapan coaching dengan alur tirta yang saya lakukan bersama Ibu Istiatuti sebagai partner dalam proses coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Eva. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Isti? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bu Eva juga sehat. Amin, alhamdulillah. Hari ini ada fenomena alam, Bu Isti. Kita dihadapkan pada cuaca yang sangat dingin sekali. Betul. Karena ternyata letak bumi dijauhkan dari matahari, jadi dalam istilah bahasa Jawanya bediding. Iya. Terima kasih Bu Isi atas waktunya. Ini tidak akan membutuhkan waktu lama, mungkin ya sekitar 15 sampai 20 menit lah ya maksimal. Iya. Oke Bu Isi, kita mulai ya. Iya. Oke. Bu Isi, dalam pembicaraan kita ini Bu Isi memiliki tujuan apa? Kalau kita berbincang-bincang seperti ini berkaitan dengan nanti kegiatan pembelajaran kita ke depan mungkin atau suasana hati di lingkungan sekolah atau gimana Bu Isi? Terima kasih Bu Eva. Memang ada unek-unek di hati saya. Ini Bu Eva. Saya sebagai ketua MGMP ataupun MGMPS, tapi saya fokus yang di sekolahnya MGMPS ya Bu Eva. Di tahun pembelajaran baru ini tidak bisa dipungkiri kita itu kan harus membuat perangkat pembelajaran. Terus yang selama ini teman-teman rekan sejawat itu tidak bisa dipungkiri kita membuat perangkat pembelajaran itu adalah copy paste dari sana dan sini, kemudian cuma tinggal mengganti nama dan nama sekolah, dikumpulkan untuk dokumen KOSP. Padahal saat pengawas datang ke sekolah itu selalu mewanti-wanti, boleh copy paste, tapi ya
ada apa istilahnya, di revisi sedikit-sedikit, jangan cuma ganti, jangan cuma ganti nama, kemudian ganti nama sekolah dan dikumpulkan seperti itu. Nah di sini itu saya tidak pengen menggurui teman-teman, tapi pengen mengajak berkolaborasi, menemukan yang terbaik, bersama-sama kita mengerjakan, akhirnya menghasilkan perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana nanti perangkat tersebut bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas, yang mana pembelajaran akan menyenangkan seperti itu. Jadi tidak ingin menggurui, tapi gimana caranya kita bersama-sama. Jadi dari teman-teman rekan sejawat itu memiliki kesadaran motivasi, oh memang benar kita harus melakukan perubahan itu Bu Eva. Oke Bu Isti, dari unek-unek panjenengan tentang perubahan kebiasaan ya Bu Isti itu. Perubahan kebiasaan yang awalnya hanya pasrah, copy paste, kemudian Bu Isti ingin yuk berubah, yuk bikin sesuatu yang menunjukkan kualitas diri. Kita itu guru harus kreatif, walaupun itu referensinya ada utuh, tapi setidaknya harus menyesuaikan dengan keadaan kita sendiri dan anak didik kita. Itu Bu Isti. Halo. Iya Bu Eva. Ya. Dari rangkaian penjabaran dari Bu Isti tadi, ketika kita sudah bertemu, kemudian kita berkomunikasi seperti ini Bu Isti, ekspektasi panjenengan, ukuran keberhasilan dari percakapan kita ini nanti apa Bu Isti? Gini, saya bisa menemukan suatu cara agar rekan teman sejawat itu mau berkolaborasi dengan baik dalam melakukan perubahan, yaitu pembuatan perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana akan diterapkan dalam pembelajaran yang menyenangkan. Sebenarnya sudah ada kolaborasi, tapi tinggal menemukan cara agar kolaborasinya itu muncul dari dirinya sendiri, rekan-rekan teman-teman tersebut. Kesadaran dirinya harus ada. Iya. Nah, oke. Itu adalah yang menjadi angan-angan ukuran keberhasilan kita ya Bu Isti dalam ngobrol-ngobrol kita hari ini. Dalam kondisi yang seperti itu Bu Isti, ekspektasi panjenengan yang seperti itu untuk saat ini, kalau saya kasih nilai skala 1 sampai 10, posisi panjenengan itu dalam mencapai tujuan itu berada pada posisi berapa Bu Isti? Pada posisi 6, karena di sini beragam, di mana di dalam MGMPS itu ada yang masih muda, ada yang setengah-tengah, ada yang masih senior. Berarti saya ngambil skala 6 itu, maksud saya dari segala lapisan usia itu bisa melakukan kolaborasi dengan baik. Oke, kemudian Bu Isti, dari posisi yang panjenengan sebutkan tadi dengan ragam latar belakang yang kenapa kok angka 6, karena MGMP panjenengan itu beragam usianya, ada yang senior, ada yang junior. Kemudian Bu Isti, apa yang kekuatan panjenengan untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatannya yaitu saya otomatis kalau sebagai ketua, ya saya menggunakan hak dan kewajiban saya sebagai ketua, otomatis untuk mengayomi teman-teman, itu untuk saling menghargai, saling berkolaborasi, saling bekerja sama dan sebagainya untuk kebaikan dari MGMP khususnya dan sekolah umumnya dalam pembelajaran. Terus kemudian memiliki pengetahuan cara-cara pembuatan RPP yang sesuai dengan kebutuhan murid. Terus kemudian kekuatan saya adalah saya suka berkolaborasi, karena dengan kolaborasi menurut saya itu sesuatu hal yang sulit akan menjadi mudah karena banyak ide-ide yang masuk. Kemudian saya itu suka memotivasi teman, baik itu teman yang senior atau teman yang
junior. Terus kemudian saya suka adanya perubahan, yaitu belajar tentang hal baru. Walaupun kita tidak bisa, tapi tetap harus belajar seperti itu. Long-lasting kekuatannya impression. ya. Iya, iya. Dari semua yang panjenengan jabarkan tadi, ada hak kewajiban panjenengan sebagai ketua kemudian pengetahuan dan wawasan yang panjenengan miliki, kemudian kegemaran panjenengan, hobi panjenengan untuk berkolaborasi, dan sangat suka sekali memotivasi teman-teman di sekitar yang panjenengan, entah itu yang akan sejawat yang satu mapel maupun yang tidak. Kemudian yang terakhir yang paling mujarab menurut saya itu adalah langkah yang agak sulit ya Bu Isi, melakukan perubahan. Nah, ini yang saya garis bawah ini adalah perubahan. Ketika panjenengan memiliki ambisi untuk melakukan perubahan, Bu Isi, hambatan atau gangguan yang dapat yang panjenengan hadapi itu untuk meraih tujuan itu apa, Bu Isi? Untuk meraih atau melakukan suatu perubahan, saya sudah pasti tahu mesti banyak hambatan atau gangguan, dan semua orang itu tidak mudah menerima adanya perubahan. Itu sudah harus saya istilahnya saya tanamkan di hati saya. Terus kemudian saya juga harus sadar bahwa untuk melakukan perubahan itu membutuhkan suatu proses. Prosesnya tidak jangka pendek, prosesnya adalah jangka panjang. Berarti hambatannya di sini adalah menurut saya yang saya temui adalah kalau kolaborasi itu waktu, Bu Eva, waktu di sini karena kita kan memiliki jadwal mengajar yang tidak sama. Pada saat saya kosong, mungkin Bu Guru A tidak kosong. Pada saat Bu Guru A kosong, saya tidak kosong. Berarti sulitnya waktu kita untuk pertemuan. Terus kemudian kecakapan teknologi antar anggota yang beragam. Karena tadi anggota ada yang senior, ada yang junior, ada yang setengah-tengah itu. Otomatis kalau yang senior teknologinya penggunaan teknologinya atau kemampuan menggunakan teknologi akan rendah, terbatas. Kalau yang junior otomatis kan dia zamannya adalah generasi milenium, otomatis sudah generasi yang sangat mengenal dengan teknologi. Terus kemudian kurang adanya motivasi diri dari anggota MGMP tersebut. Nah, itu Bu Eva. Nah, ya Bu Isti, saya juga seringkali menjumpai yang seperti itu, sama yang jenengan hadapi juga hampir mirip. Yang utama adalah motivasi diri, Bu Isti. Motivasi diri dan kesadaran diri dari diri kita sendiri lah, dari diri kita sendiri, bukan dari teman orang-orang lain. Kadang seringkali ketika kita memiliki motivasi tinggi, terus kemudian dihadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak mendukung, yang kemudian berimbasnya motivasi diri kita yang kita miliki itu menurun. Bukan begitu, Kristi? Iya, betul Bu Eva. Nah, dengan hambatan-hambatan yang tersebut, solusi apa, Kristi, yang mungkin bisa panjenengan inginkan atau ingin jenengan ambil, temukan untuk situs semua. Untuk yang kita sulit bertemu, saya otomatis akan berkolaborasi dengan Wakasek Kurikulum. Ya, saya akan meminta jadwal bahwa untuk hari apa harus ada pengosongan dengan jam yang sama, misalkan hari Rabu jam 5.06 itu kosong, berarti nanti kita bisa mengadakan pertemuan. Kalau untuk memotivasi diri, kesadaran diri itu ya saya tetap merangkul semuanya. Ayo bersama-sama. Nanti kalau kita motivasi terus, otomatis teman-teman itu juga akan memiliki kesadaran diri. Oh ternyata ini loh, kalau kita kolaborasi itu sesuatu hal itu tidak akan sulit, tetapi akan mudah. Karena di dalam kolaborasi kita akan saling membantu ya.
yang tidak bisa akan dibantu menjadi bisa. Kemudian yang bisa ya otomatis harus membantu yang tidak bisa. Misal kalau yang muda-muda itu teknologinya pengoperasian teknologinya adalah canggih, otomatis dia mungkin yang mengetik seperti itu kalau perangkat. Terus kemudian kalau yang senior mengkonsep saja, karena kita ambil di sini adalah pengalamannya, pengalaman beliau otomatis dalam pembelajaran sudah tidak bisa diragukan lagi. Berarti memberikan nasihat-nasihat, pengalaman-pengalaman, kemudian yang muda-muda itu yang mengerjakan seperti itu. Jadi nanti kita sama-sama bisa menghasilkan suatu karya itu Bu Eva. Oke, baik Bu Isti. Itu solusi yang panjenengan ambil ya Bu Isti. Iya. Kemudian yang berikutnya ketika solusi itu sudah muncul Bu Isti, pasti kita harus beraksi kan? Gimana caranya kita merealisasikan apa yang menjadi angan-angan kita, kemudian ketika sudah dihadapkan pada masalah, menemukan solusi, dan solusi itu harus ditindaklanjuti, tidak boleh hanya berhenti pada solusi saja. Nah, rencana apa Bu Isti yang akan panjenengan lakukan berikutnya pada langkah berikutnya, kemudian adakah prioritas strateginya seperti apa? Oh, kalau saya tujuannya solusinya seperti ini, yang saya prioritaskan dulu yang mana, kemudian strateginya itu seperti apa, gitu. Oke, terima kasih Bu Eva. Tadi kan di awal tujuannya adalah saya menemukan satu cara agar rekan sejawat itu mau berkolaborasi dengan baik yang muncul dari kesadaran dirinya untuk melakukan perubahan dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana nanti bisa diterapkan dalam pembelajaran. Rencananya ya kita harus melakukan kolaborasi yang mana saya lakukan dengan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat. Apa-apa yang kita ketahui, siapa saja yang memiliki informasi harus berbagi praktik baik di komunitas belajar tersebut. Selain itu juga saling memotivasi, seperti itu Bu Eva. Baik Ibu, kemudian yang berikutnya ketika rencana itu sudah panjenengan lakukan, prioritasnya gimana, strateginya gimana, sudah panjenengan sudah rancang, sudah mau siap beraksi, ya Bu Isti ya. Kemudian rencana jangka waktu planning jenengan target planningnya itu membutuhkan waktu berapa lama Bu Isti? Planningnya paling lama 1 bulan, berarti di akhir bulan Juli, kita di awal bulan itu biasanya kan sudah ada perintah membuat perangkat, ya. Akhir ini harus sudah selesai, kemudian nanti hasil karya itu bisa kita terapkan di dalam pembelajaran di kelas di bulan Agustus paling tidak. Kalau toh nanti di akhir Juli bisa kita terapkan, ya kita terapkan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan untuk murid. Kita akan melakukan pembelajaran tim teaching, berarti nanti bisa saling melakukan refleksi seperti itu Bu Eva. Jadi dengan adanya perangkat yang berpihak pada murid, kemudian diterapkan dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, akhirnya pembelajaran murid menyenangkan, itu nanti kita sudah menurut saya itu nanti kita sudah adanya suatu perubahan yang kita lakukan di dalam komunitas belajar kita. Ya. Kemudian ketika jangka waktunya targetnya sudah ada, ukuran keberhasilan dari rencana panjenengan itu seperti apa Gusti? Yaitu tadi keberhasilannya adalah terciptanya suatu karya, yaitu perangkat pembelajaran tadi yang berpihak pada murid, kemudian kita terapkan dalam pembelajaran di kelas, pembelajaran yang menyenangkan, kemudian kita juga akan melakukan tim teaching, di mana kita bisa saling refleksi, pembelajaran mana yang lebih baik kita ambil, yang tidak baik akan kita kurangi. Seperti itu Bu Eva.
Baik Bu Isti, kemudian yang berikutnya adalah saya akan bicara tentang komitmen dari Bu Isti. Kalau bicara tentang mengantisipasi gangguan, tadi juga sudah panjenengan sudah utarakan, yaitu panjenengan akan koordinasi dengan Bapak Kurikulum untuk menyamakan persepsi, apalagi menyamakan waktu untuk kolaborasi. Sekarang yang saya akan tanyakan adalah komitmen panjenengan Bu Isti Ya, berkaitan dengan rencana aksi panjenengan. komitmen saya nanti setiap bulan kita akan selalu berbagi praktik Bu Eva. Insya Allah sudah saya akan membuat jadwal di mana 1 bulan sekali tiap hari Rabu kita akan selalu berbagi praktik. Dan berarti itu sudah kontinuitas ya Bu Isti ya? Iya. Sudah jadwal, sudah kontinuitas, kemudian sudah sudah konsisten akan dilakukan dalam persiapan sampai 1 bulan ke depan. Iya. Nah, berkaitan selanjutnya adalah berkaitan dengan support system Bu Isti. Kalau bicara support system berarti semua elemen harus terlibat. Iya. Semua elemen harus terlibat, semua hal yang berkaitan dengan keberhasilan rencana aksinya panjenengan juga panjenengan butuhkan. Siapa saja? Yang pertama otomatis pimpinan, kepala sekolah. Yang kedua adalah Pakasa Kurikulum. Yang ketiga adalah rekan-rekan sejawat. Kemudian yang keempat adalah murid-murid kita yang tercinta, murid-murid kita yang unik. Terus kemudian apa yang dibutuhkan ya sarana prasarana untuk mendukung tujuan saya tadi tercapai, bisa memotivasi teman-teman, menghasilkan suatu karya, yaitu perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid, yang mana bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas yang menyenangkan untuk murid tersebut. Baik Bu Isti, cukup bagus sekali paparan panjenengan. Pertanyaan terakhir Bu Isti, sebelum kita mengakhiri ngobrol-ngobrol kita siang ini adalah rencana tindak lanjut Bu Isti setelah sesi coaching ini, rencana tindak lanjutnya panjenengan apa yang untuk jangka pendek aja, rencananya panjenengan mau ngapain? Saya akan menerapkan apa yang tadi menjadi prioritas saya, yaitu memotivasi teman-teman biar berkolaborasi dengan baik. Terus kemudian akan saya lakukan refleksi. Saya sudah berhasil tidak memotivasi teman-teman berkolaborasi dengan baik dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid yang nanti kita bisa terapkan di pembelajaran di kelas itu Bu Eva. Oke, baik. Terima kasih Bu Isti, penjabarannya luar biasa sekali. Kemudian saya juga menjadi tahu dan memahami ya. Saya juga nanti mungkin akan terinspirasi dengan apa yang Bu Isti jabarkan ini. Terima kasih waktunya. Semoga Bu Isti dan rekan-rekan semuanya juga dalam kondisi sehat. Semua Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri ngobrol-ngobrol sampai kita di siang ini. Semoga apa yang kita bagi, apa yang kita bicarakan, dibahas itu bermanfaat untuk semuanya Bu Isti. Terima kasih sama-sama Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Eva. Demikian penjabaran singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.